Ada tiga kelompok yang mana ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Ibadah solatnya tidak naik walaupun sejengkal di atas kepala, artinya tidak diterima oleh Allah. Nah, salah satu tiga kelompok ibadah solatnya itu tidak diterima oleh Allah adalah wa akhawani mutasarimani, dua orang saudara yang saling bermusuh-musuhan. Dua orang saudara yang saling bermusuhan. Nah, jadi apa Bapak Ibu? Tidak ada artinya ibadah yang kita lakukan kalau kita bermusuhan. Boleh wana bersapo tu? Boleh wana sapo Pak? Boleh Bu? Boleh. Boleh kita mendiamkan masalah itu, boleh. Sampai 3 hari. Kalau lewat 3 hari, laisa ummati, bukan umatku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Karena kita sama orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhawaikum, kata Allah. Damaikan di antara saudara-saudaramu. Jadi apa Pak Ibu, kalau ada di tampe awak, di lingkungan awak, ada ndak belok, ada ndak bersapo-sapo berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kerajo apa bersama elok, itu kerajo awak tu. Itu tugas awak bersama. Terserah caranya bagaimana cara mempelok tadi. Cari solusi-solusi. Ya, cari jalan keluar. Bagaimana caranya agar mereka itu, kalau tidak ada artinya sembahyang awak no. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan akhir, maka hendaklah ia hubungkan silaturahmi. Artinya apa? Artinya menghubungkan silaturahmi itu, ya, itu disangkut pautkan dengan persoalan keimanan. Nah, jadi kalau orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, namanya orang itu tidak beriman. Nah, jadi apa Ibu? Jadi kalau ada nampak di awak, ya, sampaikan kepada mereka supaya ibadah mereka itu diterima oleh Allah. Perbaiki hubungan silaturahmi. Tidak ada artinya ibadah solat kita, ibadah puasa kita, infak kita, ya, kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi kemudian berikutnya, pelajaran yang kita ambil dalam surah Al-Imran 159 ini adalah wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr artinya bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusan. Bermusyawarah itu perlu Bapak Ibu dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Musyawarah itu penting. Jangan kita arogan, mau menang kita, mau kita sendiri, antara suami istri juga dengan anak, musyawarah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang, kan Nabi musyawarah kan? Kata Nabi, jaga pos masing-masing. Tidak ada yang tinggalkan pos. Perang itu sebelum perang. Sesudah perang itu berlangsung, diajaknya lagi bermusyawarah. Begitu Rasulullah. Begitu Rasulullah. Ini musyawarah itu penting dalam setiap urusan, maka utamakan musyawarah. Nah, karena dengan musyawarah itu nanti kita akan ada jalan keluar apabila kita punya
punya problem dan punya masalah. Akan ada pemecahan-pemecahan, solusi ketika ada masalah itu. Maka utamakan musyawarah itu. Jangan mau menang kita sendiri, musyawarah. Ya. Kita harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar. Termasuk para pemimpin. Para pemimpin itu harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar. Kenapa? Karena masukan kritikan dari masyarakat, dari rakyat, itu merupakan suplemen bagi para pemimpin. Supaya jangan jatuh, jangan salah apa yang dilakukan, ini harus banyak mendengar dari masyarakat. Jadi jangan dikira masukan itu kan banyak sekarang Pak. Kalaulah banyak mengkritik dianggap itu apa Pak? Ancaman. Tidak benar kan? Ancaman bagi pemimpin. Kini yang terjadi Pak di Rempang. Nah, luar biasa yang terjadi di Rempang hari ini. Di konflik nambah cakak kini antara masyarakat Rempang dengan aparat ini. Ya, ini yang sebagian masyarakat kita menganggap ini sangat miris kan. Harus cari solusi, cari jalan keluar. Bagaimana masyarakat Rempang itu aman dan damai. Bapak Ibu kaum muslimin bahagia. Jadi pemimpin itu luar biasa. Kita menyelamatkan orang lain. Awak bantu orang dari kesusahan, kita bantu orang dari utang piutang, kita selamatkan orang lain, itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Ya. Apalagi seorang pemimpin yang mampu membuat program-program, kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan masyarakat. Itu luar biasa pemimpin seperti itu. Nah, pemimpin yang seperti ini yang masuk surga pertama itu Al-Imamul Adil. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapat syafaat naungan nanti di hari kiamat. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin, ketika ia menjadi pemimpin, banyak kemaslahatan, banyak program-program, kebijakan-kebijakannya yang menyelamatkan rakyatnya, luar biasa pemimpin seperti itu. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau pemimpin ketika ia menjabat, ketika ia memimpin, banyak kecurangan ia lakukan, nah, tentu luar biasa pula dosa yang akan ia terima. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi ini pelajaran yang penting yang dapat kita petik dari firman Allah surah Ali Imran 159 ini. Ya. Pelajaran pentingnya adalah mari kita jadikan rahasia kesuksesan Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh tauladan bagi kita. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW itu berhasil? Beliau dipuji tidak hanya oleh kaum muslimin, bahkan musuh sekalipun memuji Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat ini ada 3 rahasia kesuksesan Nabi. Pertama, beliau itu lemah lembut. Yang kedua, beliau itu orangnya pemaaf. Bahkan beliau ampunkan dosa-dosa orang yang telah berbuat salah kepada beliau. Beliau doakan. Kemudian yang keempat,
mengutamakan musyawarah dalam hidup. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ini dapat hendaknya kita jadikan pelajaran, kita jadikan hikmah dalam kehidupan kita sendiri. Luar biasa tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahkan orang Barat, orientalis, yang bernama Michael Hart, ya, dia mengumpulkan 100 tokoh pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dunia, ya orang Kristen, ya. Dari 100 tokoh pemimpin yang berpengaruh di dunia ini, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama. Tulisan Michael Hart ini itu diprotes sebagian besar orang-orang Barat, termasuk para pendeta. Kok Nabi Muhammad nomor pertama? Kan banyak Ratu Elizabeth macam-macamnya. Jawaban Michael Hart itu simpel Bapak Ibu. Ya, dia bukan orang Islam Pak, dia orang Kristen, tapi 100 tokoh berpengaruh dunia ini menempatkan Nabi Muhammad urutan pertama. Apa jawaban? Pertama adalah Nabi Muhammad itu sering disebut namanya dalam Al-Quran. Sering disebut namanya melalui azan. Barangkali Bapak Ibu 5 kali sehari semalam kan, di mana ada Allah, di situ ada Nabi Muhammad, kan begitu enggak? Neil Armstrong di luar angkasanya masuk Islam gara-gara azan tu. Kemudian yang kedua, kata Michael Hart, Nabi Muhammad ini seorang pemimpin jauh-jauh sebelum ia lahir sudah disebut namanya. Namanya sudah disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Mana ada pemimpin di dunia ini yang disebut namanya sebelum lahir? Ledo. Tak ada kan? Ada pemimpin itu disebutkan namanya sudah lahir, kemudian ia menjadi pemimpin dan berjasa, baru disebutkan namanya, seperti Soekarno, Soeharto, kan itu enggak? Nah, Nabi Muhammad ia disebut namanya jauh-jauh sebelum lahir sudah disebut nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis kudusi disebutkan Bapak Ibu, laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau hai Muhammad, tidak kami ciptakan langit. Itu mana artinya Nabi Muhammad? Tidak ada langit di bumi ko kalau tidak ada Muhammad. Apa itu? Kalau tidak karena engkau hai Muhammad, tidak kami ciptakan langit dan bumi. Begitu pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, itulah mungkin yang dapat kita sampaikan karena berhubung waktu Isya sudah masuk. Terima kasih atas ya Bu. Ini tidak ada bedanya, sama, tapi disunatkan malam.